Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bersama-sama dapat menunaikan kewajiban salat secara berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi wasilah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tercatat oleh hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa perjalanan bulan saat ini telah di penghujung bulan, yakni bulan Desember. Perjalanan tahun, perjalanan bulan, dan di perjalanan bulan Desember ini sudah di penghujung minggu-minggu, hampir minggu terakhir. Dengan bergantinya tahun nanti 2023 memasuki 2024, bulan Desember kita akan memasuki tahun baru. Berarti tambah tahun, bertambah usia, bertambah kurang kontrak hidup kita. Konsekuensi logis, karena umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah ditentukan. Walau ada istilah aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi apabila umur kontrak hidup kita diberikan kesempatan 100 tahun, berarti sudah dipotong umur sekian, berarti kurang. Semakin maju berumur tambah, semakin berkurang kontrak hidup kita. Oleh karena itu, hal apa yang mesti kita lakukan di penghujung tahun, di penghujung bulan, di saat ini, apalagi ketika kita memasuki bulan akhir di bulan Desember ini. Bahkan orang beriman tidak hanya kita mensiasati di tahun, di bulan itu saja, setiap hari kita seharusnya harus mampu mengevaluasi diri. Hal yang mesti kita lakukan, yang pertama, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Seandainya engkau bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan, maka aku tambah nikmatnya. Alhamdulillah, kita diberi umur panjang. Di tahun 2023 diberikan kesehatan, mungkin ada ujian sedikit sakit dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu kita diuji dengan hadirnya tamu yang tak diundang Covid, dan informasi kita akan datang lagi tamu. Mudah-mudahan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa sehat. Dan hal yang penting adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadilah orang yang diberi umur panjang tapi digunakan untuk beramal kebajikan, bukan sebaliknya. Kita bersyukur diberi rizki umur panjang, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, malah digunakan untuk maksiat, tidak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sangat celaka, orang yang sangat dirugikan. Oleh karena itu kita diberikan umur panjang, memasuki tahun 2023 dan sebentar lagi akan memasuki tahun 2024. Alhamdulillah, mari kita manfaatkan. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Isi dengan nilai-nilai kebajikan, isi dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita introspeksi diri, mengevaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum engkau dikoreksi oleh orang lain. Evaluasilah dirimu
sebelum kita dikoreksi oleh orang lain. Hisablah diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, besok di yaumul qiyamah sudah tidak ada alasan lagi. Karena itu kesempatan. Pagi, siang, sore, malam berganti, kembali lagi dan sebagainya. Kesempatan. Di malam hari mari kita manfaatkan untuk mengevaluasi diri. Di akhir tahun kita manfaatkan mengevaluasi diri. Di akhir bulan selalu mengevaluasi dan mengevaluasi. Sehingga insya Allah diri kita selalu dalam taat dan kebajikan. Bagaimana caranya? Ya ini kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kesempatan itu juga saatnya untuk mengevaluasi diri. Ini. Hadirin sidang sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kita berusaha untuk maju dalam segala kegiatan, dalam segala bidang. Berusaha, kesempatan yang memberikan waktu, momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kesempatan baik ini, mari digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kita mencari harta. Karena dengan harta hidup kita menjadi kenyang. Dan mari kita mencari ilmu. Dengan kita memiliki ilmu, hati menjadi terang. Dan mari kita mencari agama, manfaatkan agama. Dengan agama hati menjadi tenang. Itu sudah diberikan oleh Allah SWT. Apabila kita tidak mampu melaksanakan sesuatu, Masya Allah, sangat rugi. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT. Lalu momentum yang baik saatnya mengevaluasi diri di penghujung tahun ini. Mari kita optimis ya, terhadap hari esok, bahwa kehidupan diri kita ada 2 yang selalu berkaitan. Ada kemudahan, ada kesulitan. Ada kekayaan, ada kefakiran, ada siang dan ada malam. Itu selalu berbanding menjadi satu. Di dalam kesulitan Allah akan memberikan kemudahan. Di dalam perjuangan Allah akan memberikan kesuksesan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan. Itulah karena manusia kita diciptakan oleh Allah SWT, diberikan kesempurnaan dengan kelebihan ar-ra'yu, akal dan pikiran. Makanya beri tantangan. Hidup penuh dengan tantangan. Ar-ra'yu, agar kita berpacu dalam beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa kita tidak boleh menyatukan vonis. Kita tidak boleh menjatuhkan vonis ketika terjadi sesuatu peristiwa. Harus dievaluasi dulu. Di dalam kebajikan, di dalam peristiwa sebetulnya ada hikmah. Seseorang diuji, ada yang diberikan dengan kesuksesan. Itu ada di balik hikmah itu. Apakah dengan kesuksesan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada seseorang diberi ujian penderitaan. Kesuksesan juga ujian, penderitaan juga ujian. Apakah dengan itu kita menjadikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu berbanding. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa ayudhihu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi sesuatu yang kita benci itu baik bagi diri kita. Dan boleh jadi kita mencintai sesuatu, tapi boleh jadi sesuatu yang kita cintai justru membahayakan dari kita. Ingat, ada satu peristiwa dulu ketika pesawat jatuh, pesawat Lion kalau tidak salah. Ada seorang melakukan perjalanan dari Bandung, mau melakukan perjalanan naik pesawat Lion Air, dan ternyata pada saat itu dia terlambat. Terlambatnya tidak lama. Pada saat itu sebetulnya pesawat belum jalan, tapi karena sudah closing, dia sudah tidak boleh masuk lagi. Dan apa terjadi? Mengumpat, marah dengan segala kecewaan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai berselang 1 jam, baru 15 menit. Apa yang terjadi? Pesawat jatuh. Dan pada saat itu
dia bersyukur, untung saya tidak dalam pesawat itu. Boleh jadi yang tidak kita sukai ternyata Allah memberikan penyelamatan. Atau boleh jadi peristiwa yang kita lalui, teman kita sudah sukses secara kaifiah, secara lahiriah, kok saya belum, waduh saya sangat menderita. Padahal boleh jadi kalau seandainya diberikan kesusahan itu, dia menjadikan jauh pada Allah. Oleh karena itu mari kita setiap peristiwa, setiap persoalan, setiap hal yang dihadapi oleh diri kita, jangan memudah atau terlalu mudah memvonis bahwa itu hal yang salah, tapi jadilah itu iktibar, pelajaran bahwa yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, dan mari yang selanjutnya kita motivasi diri kita bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan diniati mencari ridha Allah SWT. La syarikallahu wa bidzalika amartu alal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku hanya untuk Engkau ya Allah. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Insya Allah sekecil apapun yang kita laksanakan dengan niat ibadah, mencari karunia, mencari ridho, dan mencari rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, akan menjadi kebaikan dalam diri kita. Nah gitu, jangan sekali-kali pekerjaan menunggu yang besar, yang baik, tapi sekecil apapun, yang penting apabila kita melaksanakan, selalu minta dan selalu mencari, karena itu sebagai ungkapan rasa syukur, mencari karunia dan ridho Allah SWT. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir, marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri. Mudah-mudahan tahun 2023 ini sudah baik, tapi Allah memberikan lebih baik lagi, kesuksesan lagi di tahun 2024 mendatang. Tambah umur dan tambah kebajikan. Jangan sampai hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Tahun ini jangan sampai lebih jelek daripada tahun kemarin. Atau tahun yang akan datang 2024 lebih jelek daripada tahun yang saat ini. Mangkana yamu khairu min amsihi fahuwa rabbihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabbihun, sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Seorang pedagang yang mengambil dagangan dengan harga 100 rupiah dijual dengan harga 150 rupiah berarti beruntung. Wa man kana yamu misla amsi wa huwa maghbunun. Barang siapa yang menjadi pedagang dalam hidup ini, hari ini amal ibadah ternyata sama dengan hari kemarin, sama dengan yang akan datang, fa huwa rabbihun, sesungguhnya orang yang rugi. Lah dagang kita kulak atau mencari dengan harga, membeli dengan harga 100 rupiah dijual 100 rupiah, oh silahkan, lama-lama akan rugi habis. Apalagi yang ketiga, wa man kana yamuhum syarrum min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih drop daripada hari kemarin, fa huwa mal'un, orang yang celaka. Berdagang dengan membeli barang seharga 100 rupiah dijual harga 50 rupiah, itu bukan berdagang, itu sedekah. Kalau sedekah insya Allah akan bertambah dan berlipat ganda pahala. Tapi kalau untuk kaifiah berdagang, transaksi dagang, yakinlah akan bangkrut. Oleh karena itu hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah SWT, satu momentum kesempatan begini, kita telah diberi umur panjang, kita diberikan kesehatan, atau kita diuji oleh Allah SWT sebuah rasa sakit atau peristiwa sakit yang menimpa pada diri kita sendiri, syukuri aja, nikmati aja, karena boleh jadi rasa sakit itu adalah saatnya untuk mengambil dosa-dosa yang ada dalam diri kita, saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi yang pasti yang harus kita tanamkan adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.